Halo semuanya, para mahasiswa dan praktisi akuntansi. Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang seru, yaitu kisah di balik laporan keuangan. Bayangin deh, kita akan mengikuti perjalanan aset sebuah perusahaan, mulai dari selembar uang tunai, terus berputar, sampai akhirnya jadi mesin pertumbuhan bisnis itu sendiri. Yuk, kita telusuri bareng-bareng siklus hidup finansial sebuah perusahaan. Nah, coba tebak. Aset apa yang paling penting, tapi di saat yang sama, paling gampang dicuri? Jawabannya udah pasti ya, kas. Betul sekali. Kas itu ibarat darahnya perusahaan yang bikin semuanya tetap berjalan. Tapi karena bentuknya yang cair banget, melindunginya itu jadi prioritas nomor satu. Dan ini langsung membawa kita ke topik fundamental dalam manajemen keuangan. Oke, jadi ini agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas pondasinya, pengendalian internal. Lalu kita lihat gimana kas itu mengalir jadi piutang. Terus kita masuk ke pengelolaan aset krusial, yaitu persediaan. Setelah itu, kita lihat gimana perusahaan berinvestasi untuk tumbuh. Dan terakhir, kita akan satukan semuanya jadi satu gambaran keuangan yang komplit. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama, fondasi kepercayaan, pengendalian internal. Gini deh, sebelum kita ngomongin cara dapat duit, kita harus banget ngomongin cara jagain duitnya dulu. Nah, pengendalian internal yang solid itulah dasarnya. Ini adalah fondasi dari semua aktivitas keuangan yang sehat di perusahaan manapun. Jadi, apa sih sebenarnya pengendalian internal itu? Seringkali kita mikirnya cuma sebatas gembok atau password ya kan? Padahal ini jauh lebih luas. Ini tuh sebuah sistem, sebuah kerangka kerja yang punya 4 tujuan utama. 1. Menjaga aset perusahaan. 2. Memastikan catatan akuntansinya akurat dan bisa diandalkan. 3. Bikin operasional jadi lebih efisien. Dan 4. Menegakkan kebijakan manajemen. Jadi, ini adalah tulang punggung perusahaan. Nah, salah satu prinsip paling inti dari pengendalian internal yang kuat itu adalah pemisahan fungsi atau segregation of duties. Coba bayangin deh, kalau ada satu orang yang pegang kas, dia juga yang nyatet, dia juga yang boleh ngeluarin uangnya. Wah, itu sih resep jitu buat bencana kan? Makanya, fungsi otorisasi, pencatatan, penyimpanan aset, dan verifikasi itu harus dipisah-pisah. Ini kayak membangun sistem checks and balances di dalam perusahaan, biar fraud atau penipuan jadi susah banget terjadi tanpa ketahuan. Oke, salah satu alat verifikasi kas yang paling penting dan pasti sering Anda temui adalah rekonsiliasi bank. Pernah bingung nggak sih kenapa saldo kas di catatan perusahaan kita sering beda sama yang ada di rekening koran dari bank? Jawabannya simpel banget karena timing. Mungkin kita udah catat ada setoran masuk, tapi di bank prosesnya belum selesai. Atau kita udah keluarin cek, tapi orang yang terima belum nyairin. Nah, perbedaan waktu inilah yang harus kita rekonsiliasi. Nah, ini dia strukturnya. Proses ini intinya adalah menjembatani dua catatan yang berbeda itu. Di sisi perusahaan, kita sesuaikan dengan hal-hal yang bank udah tahu, tapi kita mungkin belum catat, kayak biaya bank atau pendapatan jasa giro. Sebaliknya, di sisi bank, kita sesuaikan dengan hal-hal yang kita udah tahu, tapi bank belum proses, contohnya setoran dalam perjalanan atau cek yang masih beredar. Tujuannya bukan cuma nyamain angka ya, tujuan utamanya adalah menemukan angka sakti di paling bawah. Itu saldo disesuaikan. Inilah saldo kas yang sebenarnya, yang valid, yang benar-benar kita punya. Oke, kas kita udah aman berkat pengendalian internal. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kas itu bekerja. Gimana caranya? Ya dengan menghasilkan pendapatan. Dan di dunia bisnis sering banget ini artinya kita menjual secara kredit. Saat itulah kas kita bertransformasi jadi bentuk aset lain yang gak kalah penting, piutang. Jadi piutang usaha itu apa sih? Simpelnya, ini adalah janji dari pelanggan kalau mereka bakal bayar kita nanti. Kenapa perusahaan mau ngasih kredit? Ya biar kompetitif, biar laku. Tapi tentu ada resikonya. Dan resiko terbesarnya jelas, ada kemungkinan beberapa pelanggan itu ya nggak bayar sama sekali. Lalu, gimana akuntansi menangani risiko ini? Ada cara yang cerdas banget namanya metode cadangan atau allowance method. Kuncinya ada di prinsip penandingan atau matching principle. Jadi gini, kita nggak nunggu sampai piutangnya beneran macet baru diakui sebagai kerugian. Itu kelamaan. Sebaliknya, kita estimasi potensi kerugian itu dan mencatatnya sebagai biaya di periode yang sama dengan penjualannya. Kenapa? Biar laporan laba ruginya lebih akurat. Biayanya ditandingkan langsung dengan pendapatannya. Terus, gimana cara nentuin estimasinya? Apa cuma asal tebak? Tentu enggak. Kita pakai alat bantu yang namanya schedule umur piutang atau aging schedule. Logikanya sederhana dan masuk akal banget. Makin lama sebuah tagihan belum dibayar, makin besar kemungkinan tagihan itu gak akan pernah dibayar. Jadi kita kelompokkan piutang berdasarkan umurnya.
Misalnya yang belum jatuh tempo, yang telat 1-30 hari, 31-60 hari, dan seterusnya. Lalu kita kasih persentase kemungkinan tak tertagih yang makin besar untuk kelompok yang makin tua. Dengan cara ini, estimasi kita jadi jauh lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, perjalanan sumber daya kita lanjut lagi. Tadi kas jadi piutang, terus piutang ditagih jadi kas lagi. Nah, sebagian besar kas yang terkumpul ini bakal dipakai buat apa? Buat beli barang yang mau dijual, alias persediaan. Dan jangan salah, bagi banyak perusahaan, terutama retail dan manufaktur, persediaan ini seringkali jadi aset lancar yang nilainya paling besar. Nah, untuk mencatat persediaan, ada 2 sistem utama. Yang pertama, sistem periodik. Ini cara lama di mana kita baru tahu harga pokok penjualan atau HPP kita setelah hitung fisik barang di gudang di akhir periode. Yang kedua, sistem perpetual. Nah, ini yang lebih modern dan banyak dipakai sekarang karena bantuan teknologi. Dengan sistem ini, setiap ada barang masuk atau keluar, catatan persediaan dan HPP langsung diupdate. Jadi datanya real time dan kontrolnya jelas jauh lebih bagus. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin pusing, asumsi arus biaya. Gimana kita nentuin HPP kalau harga beli barangnya naik turun? Metode pertama dan yang paling umum adalah FIFO, atau masuk pertama, keluar pertama. Gampangnya, bayangin rak susu di supermarket. Barang yang datang duluan, ya ditaruh di depan biar kejual duluan. Jadi, diasumsikan barang yang pertama dibeli adalah yang pertama dijual. Metode kedua adalah rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, kalau metode ini cocoknya buat produk yang identik dan nyampur jadi satu. Contoh paling pas itu bensin di SPBU. Kan nggak mungkin kita misahin bensin yang baru datang sama yang lama. Semuanya nyampur di satu tangki. Jadi kita hitung aja biaya rata-rata dari semua stok yang ada, lalu biaya rata-rata itulah yang kita pakai buat HPP. Cara ini bagus banget untuk menghaluskan efek fluktuasi harga beli. Dan yang ketiga ada LIFO. Masuk terakhir, keluar pertama. Bayangin aja tumpukan buku. Buku yang terakhir ditaruh di atas, itu yang pertama kita ambil. Nah, keunggulan utama LIFO ini adalah dia menandingkan biaya yang paling baru dengan pendapatan yang sekarang. Ini jadi relevan banget pas inflasi, karena HPP yang dilaporkan jadi lebih mencerminkan biaya penggantian barang saat ini. Oke, siklus operasionalnya udah jalan. Kas piutang persediaan udah berputar dan perusahaan mulai menghasilkan laba. Terus, apa langkah selanjutnya? Level up dong. Kelebihan kasnya gak didiamkan begitu saja, tapi dipakai untuk tumbuh. Salah satu cara paling umum adalah dengan berinvestasi di perusahaan lain. Nah, untuk mencatat investasi saham, metodenya beda-beda. Tergantung satu hal, seberapa besar pengaruh kita di perusahaan tempat kita investasi. Kalau kita cuma punya sedikit saham, cuma investor pasif, kita pakai metode biaya atau cost method. Gampang, catat investasi sebesar harga belinya, terus kalau dapat dividen, catat sebagai pendapatan. Simple. Tapi, kalau investasi kita cukup besar sampai kita punya pengaruh signifikan, kita harus pakai metode ekuitas atau equity method. Nah, di sini ceritanya beda. Nilai investasi kita di neraca akan naik turun mengikuti laba rugi perusahaan itu. Mereka untung, investasi kita nambah. Mereka rugi, investasi kita berkurang. Ini ngasih gambaran yang jauh lebih nyata soal nilai investasi kita. Baik, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita. Sekarang, yuk kita rangkai semua potongan-potongan tadi menjadi satu gambaran utuh. Jadi, apa yang kita bahas dari tadi itu bukan topik-topik yang berdiri sendiri ya. Semuanya itu satu rangkaian cerita yang saling nyambung. Pengendalian internal yang kuat bikin kita bisa kelola kas dengan baik. Kas yang dikelola baik memungkinkan kita punya piutang dan persediaan yang sehat. Siklus operasional yang efisien ini akhirnya menghasilkan laba. Dan laba inilah yang bisa diinvestasikan lagi untuk pertumbuhan di masa depan. Semuanya adalah satu siklus yang berkelanjutan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang kita bahas tadi, pengendalian, piutang, persediaan, dan investasi, kalau Anda disuruh pilih satu, cuma satu, yang paling krusial untuk kesuksesan jangka panjang sebuah bisnis, Anda pilih yang mana? Dan kenapa? Coba pikirkan. Jawaban Anda bisa jadi cerminan dari filosofi bisnis dan cara Anda memandang risiko. Terima kasih banyak sudah menyimak.